Oke, selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada sahabat petani pemula, ya, sebagai bahan acuan saja. Hal apa yang tidak boleh dilakukan di lahan pertanian kita dan bila dilakukan, dikhawatirkan dapat mempengaruhi dari bakal buah tersebut, ya. Dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, halnya positif, ada boleh dilakukan halnya negatif, ya. Oke, nah hal apa tersebut? Oke ya sahabat tani, simak sampai selesai. Nah, ketika tanaman jagung ini sudah berbunga, ada bunga jantannya berada di atas, ya, tidak ada di atas atau seperti ini ya sahabat tani. Nah, bunga betinanya kurang lebih seperti ini atau bakal buahnya seperti ini. Nah, ketika sudah ada sarinya atau mulai keluar sarinya, ya, jangan melakukan aktivitas apapun di lahan tersebut, ya. Bila tidak ada hal yang fatal, jangan dilakukan kegiatan di dalam tanaman jagung tersebut. Karena apa? Bila dilakukan, ditakutkan sari yang berada di atas atau di bunga jantan tadi, bila terkena goyangan atau tubuh kita yang berada mengenai dari tanaman tersebut atau tanaman jagung tersebut, itu sarinya akan rontok. Nah, rontoknya ini, misalkan ini belum tumbuh, eee, bunga betinanya sempurna, dikhawatirkan, sarinya tadi tidak mengenai dari, bakal buah atau bunga betina ini, ya dikhawatirkan itu. Nah, bila mana nanti sarinya itu tidak membuahi dari bakal bunga betina ini atau bunga betina ini, dipastikan dari proses Eee, jagung tersebut itu bijinya tidak akan maksimal, karena apa? Proses dari penyerbukan bunga jantan yang berada di atas dan bunga betina berada di bawah itu tidak ada sarinya. Nah, ya, karena apa? Tadi kita berada di dalam lahan tersebut. Nah, untuk batangnya itu kan misalkan tersenggol tanaman kita, ya, sarinya itu sudah rontok duluan, tidak mengenai dari, bunga betinanya ini. Nah, bunga betinanya ini butuh dari, eee bunga jantan yang rontok tadi, yang berwarna kuning tadi, ya, serbuk-serbuk warna kuning biasanya ada di daun-daun ini, ya, heeh. Nah, itu kalau memang seperti itu kan akan mempengaruhi dari bakal buah atau bakal jagung tersebut, ya. Nah, maka dari itu jangan melakukan aktivitas kegiatan apapun di lahan tersebut. Nah, proses ini, tidak boleh diganggu kurang lebih, 14 hari atau 2 minggu, ya. Biarkan hal tersebut melakukan proses perkawinan dari bunga jantan berada di atas dan bunga betina di sini ada sarinya warna kuning. Biarkan dulu selama kurang lebih 2 minggu atau rambutnya ini, bakal bunga betinanya ini kering dengan sempurna, baru melakukan hal aktivitas. Bila mana baru 1 minggu, misalkan hujan deras, ya, hujan deras. Nah, paritnya itu tertutup oleh lumpur, misalkan parit-paritnya yang berada di tengah itu, tertutup lumpur. Bagaimana, perlakuan kita? Ya mau tidak mau kita harus, eee, memberi parit atau lumpur itu kita singkirkan. Ya biar apa? Aliran, airnya tadi berjalan dengan lancar. Kita tahu ya bahwa sahabat tani, untuk tanaman jagung ini tidak suka banyak air. Lebih baik kekurangan daripada kelebihan air. Kalau kelebihan air, bisa-bisa akar dari tanaman jagung tersebut itu bisa busuk dan menyebabkan ini busuk sampai ke atas. Nah, itu ya, hal yang boleh dilakukan, misalkan kita tidak melakukan, eee, pembedahan parit, dikhawatirkan jagung kita itu akan mati busuk. Karena apa? Air itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya, air hujan tadi, misalkan hujan deras, lahan kita itu tergenang
oleh air. Nah, airnya itu kan tidak bisa berjalan lancar karena paritnya itu tertutupi dari lumpur-lumpur yang berada di sekitar parit tersebut. Maka hal itu boleh dilakukan. Karena apa? Kalau tidak kita lakukan, hal yang fatal itu bisa menyebabkan tanaman jagung ini mati karena busuk, kelebihan air tersebut. Nah, setelah penyerbukan selesai kurang lebih 2 minggu, boleh melakukan aktivitas. Misalkan pencabutan rumput atau pengumpulan bekas-bekas jerami dari tanaman sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah rambut atau bunga betinnya tadi sudah kering atau rambut, bakal buah atau bijinya ini sudah kering, ya, rambutnya sudah kering sempurna. Nah, di bawahnya biasanya ada bakal buah juga. Nah, sekiranya bakal buah itu tidak bisa, eee, besar, ya, tidak bisa besar seperti ini, misalkan biasanya ini ke buah yang paling atas, atau yang ini ada juga, seperti ini. Nah, ya, ini ada juga ini. Nah, sekiranya ini tidak jadi, ya, ambillah bakal buah yang paling bawah yang tidak jadi, kita buang atau sebagai pakan ternak, ya, bisa juga, atau kita buang di bawah. Karena apa? Kalau tidak dibuang, ya, nutrisi atau makanan yang berada di akar yang diangkut ke atas untuk tanaman ini, bisa juga diserap oleh bakal buah yang nantinya tidak jadi ini. Ini, ini kan ada bakal buahnya. Ini ada bakal buah ini. Hmm. Ini ada bakal buah. Nah, ini kan dipastikan nanti ini pasti tidak jadi. Nah, seharusnya kalau rambutnya ini bakal bunga betinnya ini sudah kering sempurna, ini lakukan perempelan atau pembuangan. Nah, halnya seperti ini. Misalkan ada ini ya, sahabat tani. Oke, sahabat tani bisa lihat. Tak kasih contoh seperti ini. Nah, ini kan ada dua, sahabat tani. Ini ada dua. Ini yang atas. Oke, benar. Ini yang atas dan ini yang bawah. Ini yang bawah ya, sahabat tani. Nah, keduanya ini kan bisa dilihat, ya. Kalau ini tidak dibuang, bisa-bisa makanan juga diserap oleh bakal buah ini. Nah, ini kan kita bisa pastikan untuk 1 minggu ke depan ini pasti tidak bakal jadi. Yang jadi ini. Nah, maka dari itu ini rambutnya sudah kering sempurna, ya, sudah kering toh, sahabat tani bisa lihat. Nah, lakukan pembuangan ini, ya, pembuangan ini dilakukan dirempel atau dibuang. Nah, nanti makanan yang dibawa oleh akar ke atas ini bisa berfokus ke jagung bakal buah utama ini, ya, bakal buah utama ini. Tidak dibagi lagi dengan bakal buah yang berada di bawah ini. Nah, ini bisa kita jadikan pakan ternak atau kita jual. Kalau hari ini kalau tidak salah infonya per kilogram ini, kalau daerah namanya katek ya, ini kurang lebih harganya 1.200. Info terakhir yang saya terima itu hari Jumat kemarin, tanggal 12 September 2025. Tapi kalau hari ini saya tidak tahu. Setiap hari itu harganya bisa naik, bisa turun, ya. Tergantung banyaknya permintaan dan banyaknya pasokan. Nah, seperti itu ya hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oke, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat kepada petani pemula ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.